yang pernah percaya kepada tukang ramal, betakun, ulun hendak menikah, bagusnya tanggal 2 bulan 2 tahun 2022, kira-kira baguslah. Tukang ramal tuh, yang menjawab berarti tukang ramal. Dan yang betakun percaya. Maka kata Rasulullah SAW, man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang mendatangi tukang ramal, lalu dia percaya, maka dia kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Orang ini bertaubat. Taubatnya diterima tidak? Diterima dengan 2 syarat, benar-benar dan dilakukan semasa hidupnya. Taib. Di akhirat disiksalah sidin atas dosanya tadi. Maka jawabannya adalah para ulama bersepakat tidak disiksa. Kalau bertobat sebelum meninggal, tidak disiksa. Garis bawah itu baik-baik, catat tuh. Yang pernah melakukan kesyirikan, lalu dia bertobat, dengan benar-benar bertobat, sebelum meninggal, maka tidak disiksa. Cuma para ulama berbeda pendapat. Apakah nanti dia tetap akan ditanyai oleh Allah atau tidak? Apakah catatan dia melakukan maksiat tadi masih ada atau kada? Pahamlah maksud ulun? Ya? Masih ada atau tidak di buku catatan amalnya tadi? Oke, dia tidak disiksa. Itu sudah kesepakatan para ulama, tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka. Yang terjadi perbedaan pendapat di antara mereka, apakah Allah masih menanyakan kepada orang ini nanti di hari kiamat? Karena tercatat di buku catatan amalnya. Sebagaimana yang terjadi di dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yudnil mu'min yaumal qiyamah." Allah pada hari kiamat mendekat kepada orang beriman. Kepada orang beriman, berarti dia bertobat. Beriman. Fayadha'u kanafahu alaihi wa yasturu rabbuh. Kemudian Allah menutupinya. Tidak ada kecuali antara dia dengan Allah. Pikirkan pian ini Pak, kalau hendak pemaksiat. Ataupun kalau maksiat pian dahulu, pikirkan ini keadaan nih. Ya. Tidak ada kecuali antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah bertanya, "Ata'rifu dzamba kadza?" Wahai fulan, ini dosamu tahu enggak? Diperlihatkan. Ini dosa pian, ini dosa pian, ini dosa. Tahu? Orang tersebut mengatakan, "Bala ya Rabb." Iya wahai Rabb. Yang pernah minum, yang pernah berzina, diperlihatkan. Yang pernah berjudi, yang pernah menusuk orang, yang pernah macam-macam diperlihatkan. Padahal dia orang beriman, berarti sudah bertobat. Ya kan? Diperlihatkan. Sampai bala ya Rabb. Iya, itu aku. Iya, itu aku. Hatta idza qarrarahu bidzunubi. Sampai jika dia menetapkan seluruh dosa-dosanya, wara'a nafsahu annahu halak, dan dia mengira dirinya pasti binasa. Hadis sahih riwayat Bukhari ini. Binasa. Hancur sudah. Kadang kau mengelak lagi. Allah tahu berataan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Laqad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum. Waktu kamu melakukan ini di dunia, aku tutupi, tidak ada yang tahu. Maka aku ampuni sekarang dosamu. Baik, kita ambil dari cerita dari hadis ini, berarti dari buku catatan kita dihapuslah. Tidak kan? Tidak dihapus. Yang dihapus apanya Pak? Siksanya. Tetapi buku catatannya masih ada. Itu pun menghadang ampunan. Ya, ini pendapat yang pertama. Di buku catatan tidak dihapus. Dari ini pendapatnya Al Hasan Al Basri rahimahullah taala. Siapa yang melakukan maksiat, apapun maksiatnya lalu dia bertobat, dihapus dosanya. Cuma
tetap tertulis di mana? Di dalam buku catatan amal. Sehingga nanti Allah akan mempertanyakan untuk dia pada hari kiamat. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua, kada. Mun sudah dihapus, sudah hai. Nah, pendak mang mana? Ya. Kalau sudah dihapus, ya sudah terserah. Dan mereka berdalil dengan hadis Rasul. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan ikutilah dosa dengan amal saleh. Amal saleh ini akan menghapuskan dosa. Kata pendapat yang kedua, yang namanya dihapus ya sudah. Hukumannya dihapus, tidak ditulis di dalam buku catatan. Khilaf di antara para ulama, yang jelas mereka bersepakat hukumannya dihapus. Tapi ulun lebih condong kepada pendapat yang pertama. Bahwa semua dari kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Makanya kalau hendak berbuat maksiat, ingat, ditakuni Allah kenani. Ditanyai Allah. Jangankan dosa sekarang, dulu lagi. Yang masih wangal-wangalnya. Maka pada saat itu yang membuat kita harus terus introspeksi. Dan ini yang membuat kita semakin takut. Perhatikan perkataan saya. Jangan-jangan akibat dosa terdahulu yang belum ditaubati, seseorang akhirnya mati dalam keadaan husnul khatimah. Saya ulangi. Jangan-jangan akibat dosa yang terdahulu belum ditaubati, seseorang. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.